Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunawan Wibisono, Prodi Kedokteran Gigi FK Undip. Mohon izin menyampaikan satu artikel penelitian dengan judul Efek Antibakteri dari Paparan Gas Ozon terhadap Mikroba saliva, sebuah penelitian pendahuluan. Penelitian ini kami mulai dari satu masalah, bahwa salah satu masalah besar dalam pelayanan kesehatan adalah risiko terjadinya infeksi. Hal ini tidak terkecuali di dalam pelayanan perawatan di klinik gigi. Risiko infeksi ini terjadi karena operator berkontak langsung dengan cairan tubuh pasien berupa saliva, pus, dan diskret yang lain secara langsung maupun tidak langsung. Agar terjadi keselamatan bagi pasien dan bagi operator tentunya, maka untuk menghindari hal tersebut perlu upaya prosedur asepsis di berbagai area. Dalam pelayanan klinik gigi, kebetulan asepsis meliputi asepsis rongga mulut, asepsis untuk alat-alat kritis, non kritis dan tidak kritis, dan asepsis pada ruangan klinik gigi, misalkan lantai, termasuk udara. Hal ini tentu membutuhkan material dan alat-alat yang tentu nantinya mempengaruhi cost dan efisiensi pelayanan. Karena mengingat dengan berbagai keterbatasan tadi, maka kami menawarkan pilihan berupa penggunaan gas ozon untuk mencapai prosedur asepsis. Hal ini dilandasi bahwa pertama, ozon adalah suatu material gas yang mempunyai efek antimikroba sangat kuat dan sangat cepat, mutagenisitasnya rendah, kemudian mudah menghandle-nya, dan biokompatibilitas terhadap tubuh sangat baik. Namun demikian, keterbatasan ini adalah bahwa alat ozon ini belum populer di Indonesia karena masih keterbatasan alat dan karena masih harus impor, sehingga harganya masih cukup mahal. Tujuan penelitian ini adalah menguji coba alat generator ozon yang dihasilkan oleh Pusat Studi Plasma Undip, diuji daya bunuhnya terhadap mikroba saliva. Harapannya manfaat penelitian ini adalah sebagai dasar pemanfaatan ozon dalam prosedur asepsis klinik dan tentu mendukung kemandirian alat kesehatan di Indonesia. Alat bahan dan sampel dalam penelitian ini bahwa sampelnya adalah air kumur yang diperoleh dari relawan dengan kriteria wanita, oral hygiene-nya baik, tidak menggunakan antibiotik, berumur 18 sampai 22 tahun. Kami memperoleh sejumlah 15 orang dari 50 orang yang memenuhi syarat dengan cara randomisasi, dengan cara alat bahan yang digunakan generator ozon, kemudian agar plate count, kemudian aquades, salin, dan colony counter. Metode penelitian yang kami lakukan dari air kumur tadi, sebanyak 50 cc air kumur, ditambahkan 50 ml salin sehingga mencapai 100 ml. Dari 100 ml ini kami ambil 20 ml, kami tuangkan dalam media pertumbuhan, kemudian kami inkubasi selama 24 jam. Kemudian sisanya kami insuflasi, kami alirkan gas ozon sebanyak 384 gram yang dialirkan selama 120 detik. Setelah dialiri gas ozon, kemudian diambil 20 ml, kemudian dimasukkan dalam agar dan diinkubasi. Perlakuan pertama tadi adalah kelompok pretest, kemudian yang kedua adalah kelompok posttest. Setelah 24 jam kemudian dilakukan perhitungan koloni dan dilakukan uji statistik. Hasil penelitian yang kami dapatkan untuk kelompok pretest itu masih cukup banyak pertumbuhannya, rata-rata 10 pangkat 4 atau lebih, sementara yang posttest itu sangat berkurang dari 10 pangkat 1 saja sampai hanya 10 pangkat 3. Dari hasil uji statistik kami dapatkan rata-rata jumlah koloni untuk kelompok pretest adalah 4,361 dan posttest 2,405. Dengan uji Wilcoxon didapatkan angka minus 3,29 dengan signifikansi P kurang dari 0,05. Dari hasil statistik ini ada dua hal yang kami dapatkan. Pertama, bahwa antara kelompok pretest dan posttest nampak ada perbedaan signifikan.
di mana mengalami penurunan sampai 55%. Kemudian temuan yang kedua adalah untuk kelompok post-test itu daya bunuhnya sebagian kelompok masih cukup tinggi, 10 pangkat 2 lebih, sementara yang lain hampir mendekati 0, yaitu 1 kali 10 pangkat 1 saja. Kemudian diskusinya bahwa ada dua hal. Pertama berkaitan dengan daya bunuh ozon. Pertama bahwa ozon itu membunuh mikroba, baik bakteri, jamur maupun virus, sangat kuat dengan cara mengoksidasi dinding sel sehingga sitoplasma keluar dari sel kemudian menyebabkan mikroba mati. Nah, secara umum paparan ozon menghasilkan daya bunuh walaupun hasilnya bervariasi, tetapi intinya ozon membunuh mikroba. Penelitian Ghost Test 95 dengan 25 ppm selama 6 jam itu menghasilkan daya bunuh setara dengan chlorhexidine. Sementara penelitian Cesar dan Frost Test dengan menggunakan 10 dan 20 ppm selama 30 menit dan yang satunya 5 menit itu daya bunuhnya sekitar 90%. Perbedaan hasil ini bisa diterangkan bahwa masing-masing menggunakan dosis yang berbeda. Mungkin dosis ini berbeda karena teknologi dari alat yang digunakan berbeda. Kemudian hal yang menyebabkan perbedaan ini adalah bahwa metode paparannya juga berbeda. Kami menggunakan insuflasi, gas dialirkan langsung, sementara yang lain dengan ozonized water. Jadi dilarutkan di air dulu, kemudian airnya digunakan untuk penelitian. Demikian juga dengan sampelnya berbeda. Kami menggunakan sampel mikroba dari saliva in vivo, ex vivo maksudnya. Nah, sementara penelitian yang lain menggunakan sampel inokulat mikroba saja, sehingga menghasilkan daya bunuh yang berbeda. Temuan yang kedua adalah bahwa pada kelompok post-test masih ada pertumbuhan, maka kami memperkirakan bahwa pertumbuhan ini dipengaruhi oleh resistensi mikroba, di mana beberapa jenis kuman itu resisten terhadap ozon, seperti P. aeruginosa, kemudian S. aureus, C. albicans itu relatif resisten. Demikian juga dengan umur koloni, itu diperkirakan mempengaruhi viabilitas mikroba. Dari diskusi ini kami menyimpulkan bahwa paparan ozon itu mempunyai daya bunuh terhadap mikroba saliva, sehingga diharapkan ozon berpotensi digunakan dalam prosedur asepsis di klinik gigi, baik berupa gas, ozonized water, maupun ozonized oil. Demikian presentasi yang kami sajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.